Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Talim Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT. Kita ulang, di sana ada suaranya yang biru. Kalah ini biru, merah-merah ini bagus suaranya. Kita ulang ya. Syiar Majelis Talim Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Syiar Majelis Talim Kendari bergerak. Hari ini kita tiba di Kecamatan Kendari Barat di Kelurahan Sanua, tepatnya di Masjid Nurul Iman. Kalau orang Kendari sudah tahu sekali ini Masjid Nurul Iman di pinggir jalan, protokol dekat pasar. Dan pemirsa Sultra TV sudah bersama kita yang terhormat Bapak Ustaz Bapak Dr. Haji Daniel Idrus LC. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang sholat jamak kasar bagi musafir. Jadi ibu-ibu, bagaimana sholat jamak kasar bagi musafir, kita akan dengarkan sebentar. Jangan hanya pergi beli langsat dan rambutan di Besolutu, dia jamak sholatnya, itu jamak 3 lagi. Mungkin tidak ya, tapi kita dengarkan sebentar. Baik, seperti biasa pemirsa dan ibu-ibu, kita jumpa pertama kita itu, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini surah An-Nisa ayat 85, 86, bisa dibuka ya ibu-ibu. Dan Korea kita hari ini ibu yang terhormat Ibu Hasna Umur Rizal dan Sari Tilawah Ibu Nurlia SKM. Kepada ibu-ibu dengan hormat kami persilakan. Tapi Bu, ada mic tak? Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala padanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian dosa padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu. Dan selanjutnya pemirsa dan ibu-ibu, kita akan mendengarkan sepatah kata dari pengurus BKMT Kota Kendari yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris BKMT Kota Kendari yang terhormat Ibu Widya Saidin. Kepada Ibu dan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim nabiyina Muhammad. Yang terhormat Ustadz narasumber kita Pak Dr. Daniel yang alhamdulillah akan membawakan fikih, sholat, jamak dan qasar bagi musafir. Yang kami hormati pengurus BKMT Kota dan seluruh rekan-rekan pengurus yang telah hadir di tempat ini. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari, alhamdulillah hampir 70% hadir. Semoga menjadi penyemangat buat kita semua untuk selalu eksis hadir menyemarakkan syiar. Pertama-tama, kemudian yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Puji syukur kehadirat Allah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan syiar majelis taklim. Alhamdulillah, salam hormat dari Tanah Suci Mekah dari Ibu Ketua BKMT Kota. Alhamdulillah beliau sehat-sehat, tidak lama lagi pulang. Semoga kita semua menyusul bisa berhaji. Kemudian terima kasih atas tuan rumah BKMT Kecamatan Kendari Barat
yang mungkin ibu ketuanya tidak hadir, tapi ada ibu wakil ketua, ada bendahara, ibu ketua BKMT kecamatan. Iya. Jadi ibu ketua BKMT kecamatan, kemudian terima kasih Masjid Nurul Iman, masjid pada saat saya masih kanak-kanak. Jadi saya masjid saya di sini, warga di sini, alhamdulillah ketemu sama orang-orang tua yang sudah lama di sini. Kemudian sekedar informasi bahwa Syiar Majelis Taklim alhamdulillah masih disponsori, masih di backing sama pemerintah Kota Kendari. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi umrohnya. Saya sedang mengurus SK umroh, kemarin sudah saya setor ke pemerintah kota, dan betul-betul saya itu dimintai absennya ibu-ibu. Absennya ibu-ibu mau diperiksa, apa betul katanya, Masya Allah Bapak ini 7 tahun, bukan waktu yang singkat untuk bohong-bohong kepada pemerintah kota bahwa ini yang 7 tahun tidak pernah absen pengajian. Mereka pikir kita itu lot, ya di lot saja, atau mungkin sekedar ditunjuk, padahal saya bilang tidak, ada prosedur dan ada tahapan. Nah, salah satu tahapannya saya sampaikan ke pemerintah kota, dalam hal ini Kabak Kesra, mereka ini sudah dites ngaji. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu masih semangat ngajinya. Jadi jangan jadikan syiar ini menggugurkan kewajiban absennya ibu-ibu, jangan. Karena apapun yang setitik kecil apapun kebaikan yang ibu-ibu laksanakan hari ini, insya Allah akan jadi pemberat kita di hari kemudian. Kalau ibu belajar ngaji belum bisa sama sekali, kemudian belajar dan sekarang tidak rugi. Jadi ibu cari saja tempat-tempat di mana orang bisa belajar ngaji. Kebetulan di BKMT Kota kan sudah ada itu, Ibu Haja Binti bikin kelompok-kelompok ngaji setiap hari Selasa, ba'da duhur sampai sebelum asar. Jadi ibu-ibu bisa ikut di situ, mulai dari Iqra, silahkan, tidak ada masalah. Jangan jadikan aktivitasnya kita itu sekedar menggugurkan kewajiban setelah absen sudah. Tolong diniatkan betul-betul karena Allah. Kalau sudah diniatkan karena Allah, mudah-mudahan karena kebaikannya ibu-ibu, karena ibu-ibu serius mau ikut ngaji, kebaikan-kebaikan yang lain juga datang, insya Allah. Jadi itu saja pesan-pesan saya ibu. Mudah-mudahan kita tetap eksis dan jangan jadikan majelis taklim ini sebagai wadah hanya untuk tempat ngumpul-ngumpul, tempat ketemunya ibu-ibu. Jangan, betul-betul ibu masuk ke masjid, niatkan semuanya karena Allah. Jadi ladang, jadi bekal untuk kita di kemudian hari. Ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian 22 Juli kita ketemu di Masjid Nurul Haq, Poasia. Nanti saya sebar lagi absennya, alamatnya. Kemudian jadwal kita untuk 1 tahun sudah ada. 5 Agustus di Uwa-Uwa, 19 Agustus di Abeli. Makanya kemarin Pak Asis minta untuk dilanjutkan ke kajiannya Ibu Dr. Sartia. Saya bilang tidak bisa Pak Asis, kita sudah teken kontrak sama Ketua BKMT Kecamatan. Kalau hari ini kita di Kendari Barat, tidak bisa lagi main-main dengan jadwal. Ya, baik. Kalau ada yang mau minta masjidnya didatangi, paling tidak ibu-ibu bisa nyaman dan bisa masuk ke dalam masjid dan mendengar semua apa yang dikatakan oleh Ustadz. Karena sayang, ibu-ibu hanya sampai di teras. Saya tanya, ibu dengar tadi yang di dalam? Tidak. Kan sayang kalau cuma sampai di teras. Jadi kalau kayak seperti ini, alhamdulillah mudah-mudahan didengarkan dan jadi bahan pelajaran untuk kita bawa pulang ke rumah, dikasih tahu ke anak dan keluarga. Begitu ibu-ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pemirsa Sultra TV dan ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan materi kita tentang sholat jamak dan kasar bagi musafir bersama Bapak Dr. Haji Daniel Idrus LC. Siar Majelis Taklim, kendari bergerak, BKMT Maju Jaya. Kepada Pak Ustaz dengan hormat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Sekretaris BKMT Kota Kendari, Ibu Widya Salihin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu-ibu Ketua BKMT Sekota Kendari. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz yang selalu menemani kita, Ustadz Aziz dari Sehat Ustadz. Yang saya hormati dan senantiasa semoga diberi kesehatan ibu-ibu semua yang jilbabnya berwarna-warni. Apa kabar semua Bu, sehat? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Lama kita tidak berjumpa kayaknya, beberapa bulan. Dan hari ini kita sama-sama hadir mengkaji ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan khususnya berkenaan tentang salat jamak dan qasar. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini alhamdulillah ada Ustadz Aziz. Salat itu memiliki waktu-waktu tertentu dan kita diperintahkan untuk menjaga waktu itu. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat itu dan salat al-wusta. Salat apa yang harus dijaga? Salat subuh berapa rakaat Bu? Salat duhur 4. Salat asar, salat maghrib, salat isya 4 atau 3? Oh 4 ya. Ini jumlahnya sudah tertentu, ada 2, ada 4, ada 3, ada 4, sudah ditetapkan. Tetapi ada kondisi-kondisi yang mana ketika kita mengalami kondisi itu, maka ada perubahan pada jumlah-jumlah rakaatnya. Makanya tadi disebutkan ada yang disebut dengan salat jamak, ada yang disebut dengan salat qasar. Nah, yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang salat qasar, karena jamak qasar dan jamak qasar itu beda. Ada qasar, ada jamak qasar. Nah, ini yang pertama, salat qasar. Salat qasar itu salat yang dipendekkan jumlah rakaatnya, karena qasar itu artinya pendek, disingkat. Mohon maaf, jangan sampai ada ibu-ibu kita lihat kecil kita panggil kasar. Bukan. Qasar itu artinya dipendekkan. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 3 rakaat menjadi berapa? 1,5 atau 3? Tetap 3. Jangan berubah jadi 1,5. Yang tadinya 2 rakaat menjadi tetap 2 rakaat. Kalau di qasar tidak ada 2 rakaat jadi 1, tidak ada. Hukumnya salat qasar, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dia merupakan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan minallahi, dari Allah li'ibadihi, untuk hambanya. Dia adalah sedekah.
Jadi yang tadinya 4 jadi 2 itu sedekahnya Allah kepada kita. Sedekah. Oh, Allah bersedekah, Ustaz. Allah bersedekah kepada hambanya ketika dia pergi musafir yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Apalagi sedekahnya Allah, di antara sedekahnya Allah kalau kita sedang puasa, tiba-tiba dia lupa makan coto 1 mangkok, nah itu sedekah. Allah bersedekah. Apalagi sedekahnya Allah ketika ada orang tidur lewat salat subuh karena tertidur, maka itu sedekah, nanti dia bangun baru laksanakan salat. Kecuali kalau pura-pura tidur, nah ini yang masalah. Sudah subuh dikasih bangun. Kenapa? Nah ini karena tadi pura-pura tidur. Kalau kita terdengar suara azan subuh, kemudian kita katakan, saya masih mau tidur sedikit, apa yang terjadi? Pasti terang matahari baru kita bangun. Kenapa? Karena di situ berjumpa malaikat siang dan malaikat malam. Di waktu itu adalah waktu tenang, waktu disebut waktu sakinah, tenang. Makanya kalau ada orang sudah azan subuh, dalam hatinya, saya masih mau tidur sedikit 10 menit, pasti subuh pagi baru bangun. Kenapa? Waktu berjumpanya para malaikat. Kalau tiba waktunya bangun, kalau tidur sedikit nanti lewat, itu pasti waktunya. Nah itu. Nah, dalilnya orang mengkasar salat disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Di dalam ayat ini dikatakan, jika kalian melaksanakan musafir di muka bumi ini, melakukan perjalanan, maka tidak berdosa bagi kalian untuk antaksuru, memendekkan itu jumlah rakaatnya dari salat. Au in khiftum ayyaftinakum, tapi juga kalau takut, khawatir nanti diserang musuh misalnya, maka boleh dipendekkan itu waktu salat. Saya jelaskan mana yang dimaksud. Yang mana yang dimaksud? Wal khawfu laysa syartan fi jawasi qasri saballil musafir ay yaqsura salat. Rasa takut bukan syarat untuk memendekkan salat, tapi kalau dia musafir itu bahagian daripada rukhsah, walaupun musafirnya dalam keadaan aman. Naik pesawat boleh dikasar salatnya walaupun dalam keadaan aman, karena dia keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kan pergi musafir, enak tinggal di hotel, naik pesawat aman, masih tetap boleh dikasar? Boleh dikasar, karena itu sedekahnya Allah kepada kita. Orang yang musafir, bukan siksanya, tetapi musafirnya melakukan perjalanan. Innama taksurus salah rubaiyah. Yang dikasar itu adalah salat-salat yang rubaiyah, yang jumlah rakaatnya 4. Jumlah rakaatnya 4 dikasar. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Isya berapa rakaat? 4. Maka orang yang musafir boleh dia sholat zuhur 2 rakaat di sholat zuhur, nanti masuk asar 2 rakaat di sholat asar, nanti masuk maghrib tetap 3 rakaat, tidak dikasar 1,5, enggak. Tapi sholat isya yang dikasar menjadi 2 rakaat. Ini belum jamak, tapi disebut dengan kasar, memendekkan jumlah rakaat, belum jamak. Berarti boleh saya zuhur 2 rakaat? Boleh kalau ibu sholat sendiri. Tapi kalau ibu datang ke masjid, yang jadi imam itu Pak Imam orang yang tinggal mukim, maka tidak boleh kita kasar sholat kita, tapi harus sempurnakan sholatnya mengikuti imam. Jangan sampai imamnya 4 rakaat, saya kan musafir, 2 rakaat saja selesai, dia salam. Salam. Nah, ini kalau kita berjamaah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berapa jaraknya? Seperti tadi Pak Ustaz Aziz katakan, kalau kita ke Baruga, ke Besuluh, kemana, berapa jaraknya yang disebut dengan musafir, yang disebut dengan melakukan perjalanan? Pendapat ulama yang pertama Imam Hanafi
Yang disebut dengan musafir itu bi thalathati ayyamin, 3 hari dia berjalan. 3 hari. Kalau di sini ke Kolaka jalan kaki berapa hari itu? Nah, itu. Atau layali min aksar ayyam. Kalau Imam Syafi'i 2 hari perjalanan. Kalau hitung-hitung kilometernya berapa Ustaz? Kalau hitung mil 48 mil, 80 wa 40 milan. Tapi kalau hitung kilometer au nahwi 78 kilometer, maka sudah boleh orang mengkasar atau menjamak salat. 78, ada yang mengatakan 89 kilometer. Di sini ke Kolaka boleh kita mengkasar salat. Contoh, ibu pergi di Kolaka. Selama di Kolaka, ibu berniat tidak tinggal di sana lebih dari 18 hari, mungkin cuma 2 hari di Kolaka, maka boleh ibu laksanakan salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat maghrib berapa bu? Oh 3, enggak usah 2, nah, enggak, tetap 3. Salat isya 2 rakaat. Kenapa? Karena ibu tinggal cuma sebentar, disebut dengan musafir. Sebut dengan musafir. Nah, itu. Kemudian kapan disebut dengan musafir? Apakah saat saya keluar rumah atau sudah dalam perjalanan? Yang disebut dengan musafir ketika sudah dalam perjalanan menuju ke tempat yang dituju. Kalau di sini sampai di bandara belum, karena belum tinggalkan ini Kendari. Kalau sudah mulai tinggalkan Kendari, nah itu disebut dengan musafir. Itu. Jadi itu musafirnya. Madatul qasar ittafaqal fuqala anna al-musafir yaqsul salah hatta yaqdi hajatahu. Bagi orang yang ingin musafir, kesepakatan ulama bahwa yang musafir mengkasar salatnya ketika dia berniat. Ini berbeda pendapat ulama. Imam Hanafi mengatakan kalau ada orang pergi musafir, dia berniat tinggal di sana 15 yauman, 15 hari, maka tidak boleh dia mengkasar. Kalau niat tinggal di sana 15 hari, berarti tidak boleh kasar. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang berniat 18 hari dia berniat tinggal di sana, berarti tidak boleh dia kasar. Kenapa? Dia sudah lama bisa menjadi mukim 18 hari. Tapi kalau dibawa daripada itu, boleh dia kasar salatnya 2 rakaat. Ini disebut dengan kasar, memendekkan waktu salat yang tadinya 4 menjadi 2. Imam Syafi'i mengatakan 18 hari dia tinggal di sana, tidak boleh dia kasar. Berarti Ustaz kalau baru 10 hari boleh dia kasar 2 rakaat. Itu. Kemudian bagaimana Ustaz kalau saya sampai kemudian saya salat iqtidaul musafir lil mukim, saya masuk ke masjid ikuti imam. Kalau imamnya mukim, maka tidak boleh kita kasar di belakang. Contoh, kita datang, imamnya salat isya, kita dapat rakaat terakhir, 1 rakaat kita dapat. Ustaz, berarti boleh saya kasar? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengikuti imam yang mukim, maka harus sempurnakan rakaatnya yang tersisa 3, jadi 4 rakaat kita laksanakan. Bagaimana Ustaz kalau saya yang musafir jadi imam? Ustaz Aziz jadi imam, dia musafir di satu tempat, kemudian dia sholat isya, laksanakan 2 rakaat. Orang yang mukim, yang tinggal di situ tidak musafir, tidak boleh dia ikuti kasar seperti imam. Dia harus sempurnakan sholat isya 4 rakaat. Misalnya Ustaz Aziz imam, tapi dia musafir, maka dia laksanakan 2 rakaat. Orang yang di belakang ini yang mukim tetap laksanakan 4 rakaat. Jadi harus dia berdiri, tetap sempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini disebut dengan fikih musafir.
fikihnya musafir ya seperti ini. Nanti ibu-ibu silahkan bertanya. Nah, ini baru tentang qasar. Ustaz, bagaimana dengan jamak? Al-jam'u bainas salatain, mengumpulkan salat. Nah, ini kan sering kita laksanakan. Ini belum masuk jamak qasar, Bu, baru jamak. Jam itu mengumpulkan dua salat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, yang berdempetan rakaatnya, yang berdempetan waktunya. Ustaz, bisakah saya jamak? Kita mau jamak apa? Saya mau jamak salat isya dengan salat subuh, supaya tidak sebentar subuh tidak siksa bangun, saya jamak saja sekalian. Tidak bisa dijamak isya dengan subuh, tidak bisa. Yang bisa zuhur asar dan maghrib dengan isya, itu jamak. Waqtalafu fil jam'i baina adh-dhuhri wal 'asr wa baina al-maghrib wal isya. Terdapat perbedaan pendapat menjamak salat ini. Yang pertama, kalau bi Arafah wa Musdalifah. Amma bi Arafah, ibu-ibu yang pernah haji, pernah umrah, disebutkan amma bi Arafah fa innal hujjaja, para jamaah haji itu yajma'una baina dhuhri wal 'asr, menjamak waktu zuhur dengan asar, menjamak. Wa jam'at taqdim fa yusalluna dhuhr rak'ataini thumma yu'adhdhinuna lil 'asr fa yusallunahu rak'atain. Dia jamak zuhur dengan asar, zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, li'annahum ala safar, karena dia dalam keadaan musafir. Ini di Arafah, di Musdalifah. Amma bi Musdalifah, adapun ketika di Musdalifah, ibu-ibu yang pernah haji, fa innahum yajma'una bainal maghrib wal isya jamak takhir. Dia mengumpulkan salat maghrib dengan isya jamak takhir, karena ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu salat zuhur dan asar di waktu maghrib, di waktu zuhur. Di waktu zuhur ditarik itu asar di waktu zuhur, itu disebut dengan jamak takdim. Jamak takhir itu diakhirkan yang seharusnya sebelumnya. Contoh, sholat maghrib kita tarik di waktu isya, nanti di sholat isya baru sholat maghrib, itu disebut jamak takhir. Salat zuhur asar di waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Itu jamak takhir. Kemudian kapan bisa kita melakukan jamak? Jamak itu ada jamak kamilan, ada jamak kasar. Jamak kamilan itu artinya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, itu kamil namanya. Kapan itu? Bisa lakukan ketika musafir. Kalau mau dia jamak kamil boleh, mau jamak kasar boleh. Fi safarit tawil fa innahu man nawa safara ila makan taksurus salat fihi jaza ayyajma baina dhuhr wal asr. Kalau ada orang melakukan perjalanan yang panjang, boleh dia jamak takdim, boleh dia jamak takhir, dan boleh dia jamak kasar. Perjalanan panjang boleh jamak kasar. Fa in kharaja min manzili qabla huduril waqtil dhuhr fala au ayyukhra salat adh-dhuhr ila al-'asr. Kalau dia keluar dari rumahnya sebelum salat zuhur misalnya, maka hendaknya silahkan dia akhirkan waktu zuhur itu di waktu asar. Dia akhirkan waktu zuhur di waktu asar, wa yajma'uha jam'u ta'khir. Ini dianjurkan jamak takhir kalau dia keluar sebelum zuhur. Dia keluar sebelum zuhur, dianjurkan dia jamak takhir. Itu paling bagusnya. Wa in kharaja min manzilihi ba'da zuhur jama' bainahuma jamak takdim. Kalau dia keluar dari rumahnya ba'da zuhur, keluar, maka hendaknya dia jamak bainahuma, menjamak keduanya jamak takdim. Wa in kharaja qabla ghurubi syamsi, kalau dia keluar sebelum terbenam matahari, jamak maghrib wal isya jamak takhir. Bagusnya dia jamak takhir sebelum terbenam matahari, bagusnya diakhirkan. Wa in kharaja ba'da ghurub, tapi kalau dia sudah mulai terbenam, jamak isya ba'dal maghrib
jam'ut takdim, maka yang baik itu adalah jamak takdim. Hakadha kana yaf'alu Rasulullah, seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak. Ustaz, hal-hal apakah boleh menjamak salat? Satu, kalau hujan deras, kira-kira rumah kita kena banjir, boleh dijamak salatnya. Deras sekali hujan 3 jam 4 jam, ini mendekati ini banjir rumahku ini, maka boleh kita jamak salat. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dijamak sekalian, itu boleh. Fi halati wujubil matar atau tauqi'i, ini sebutkan di dalam kitab. Karena di zaman Nabi belum ada tehelnya, ada tehel zaman Nabi. Makanya di zaman Nabi kalau hujan deras terus menerus, susah orang sholat, masuk air, maka dia menjamak sholatnya. Kemudian kapan boleh dijamak? Fil maradi aul uzur, ibu-ibu sakit, rumah sakit ini cerita, Ustaz saya diimpus, bagaimana caranya? Ibu jamak sholat. Boleh menjamak, boleh menjamak sholat dalam keadaan sakit. Atau ada orang sulusul baul namanya, kalau dia kencing berdiri keluar lagi air kencingnya, itu boleh dia jamak sholatnya saat dia bersih karena selalu keluar air kencingnya, itu orang sakit. Atau dia punya uzurnya misalnya dia pekerja, dia orang yang tidak sanggup untuk bekerja sepanjang masa misalnya, atau dia punya sakit menahun, maka boleh dia menjamak salat. Ini disebut dengan jamak, bukan jamak qasar, bukan, tapi jamak saja. Karena jamak qasar itu untuk orang musafir, jamak qasar untuk orang musafir. Adapun orang mukim itu untuk jamak, ada uzur masyaqqah. Kalau ada uzur, ada kesusahan, akhirnya dia menjamak salat. Ustaz, saya pengantin mau Ustaz, ada undangan ini, undangan apa? Pengantin masuk zuhur setengah mati mau pengantin, saya mau jamak salatku di waktu. Anda boleh dijamak waktu pengantin, itu bukan jamak. Kecuali kata ulama, orang yang betul-betul punya masyakkah, susah dia untuk salat di waktu itu, maka boleh dia jamak kalau betul-betul. Sehingga ada syekh itu di Mesir, ketika ada pertemuan penting, akhirnya dia jamak salatnya karena tidak sempat melaksanakan salat itu. Kalau kita menghadiri pengantin kan bisa kita keluar sedikit salat 5 menit 10 menit, makanya berwudu dulu. Nah ini untuk jamak. Ada yang disebut dengan jamak qasar, ada yang disebut dengan jamak qasar. Kapan waktunya jamak takdim itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, syaratnya mendahulukan salat yang kita mau jamak itu, misalnya zuhur dulu baru asar, zuhur dulu baru asar, itu kalau jamak takdim. Kemudian menyebutkan niatnya untuk jamak takdim disebutkan pada salat yang pertama untuk menggabung itu dengan salat yang kedua. Jadi di awal dia sudah menyebutkan untuk berniat salat jamak, misalnya dia salat jamak takdim. Dia kalau kan ada ya kita di antara kita yang sering melafazkan usalli fardhu dhuhri misalnya 4 raka'atin majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Ini kalau jamak majmu'an, dia menyebutnya majmu'an ilaihal asr. Beda kalau qasar dengan majmu' dengan jamak, dia menyebut dengan usalli fardhu dhuhri misalnya raka'ataini kasram majmu'an, ada kasarnya karena dia jamak kasar, dia disebut qasran majmu'an ilaihal asr lillahi ta'ala. Ini kalau yang biasa pakai usalli. Ustaz, saya tidak pakai usalli, tidak usah pakai di dalam hati, ya Allah saya berniat untuk salat jamak takdim. Dalam hati saya berniat salat jamak takdim duhur dengan asar 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, itu saja, mudah. Iya, itu kalau jamak kasar.
dia berniat jamak kasar, disebutkan jamak kasarnya, disebut jamak kasar di dalam hati, berniat jamak kasar, berniat jamak kasar. Kecuali kalau dia berniat jamak maka 4 rakaat, kalau berniat jamak saja. Nah itu. Kemudian kalau jamak, kalau takhir Ustaz, nah, bagaimana kalau takhir? Apakah saya laksanakan salat maghrib di isya, misalnya saya salat isya dulu atau saya salat maghrib dulu? Tidak ada masalah, mau maghrib dulu atau isya dulu, tidak ada masalah. Dalam kitab Fathul Qadir dikatakan bahwa, tapi banyak ulama yang mengatakan sebaiknya yang lebih dulu yang maghrib dulu baru isya. 3-2. Nah, 3-2. Tapi kalau Imam Syafi'i takrimul lil waqt, Imam Syafi'i takrimul lil waqt, yaitu yang punya waktu dulu baru kita kasih ikuti yang tidak, yaitu 2 dulu isya dulu baru maghrib 3 rakaat. Itu kalau Imam Syafi'i. Ini tidak ada masalah, boleh maghrib dulu baru isya. Tapi kalau ibu perjalanan singgah di masjid, belum salat maghrib, orang salat di masjid, orang salat di masjid, salat isya, Ustaz, bagaimana caranya? Ibu gabung salat berjamaah, salat isya dulu baru salat maghrib. Paham Bu? Ya, kalau kita perjalanan tuh belum pakai salat maghrib, sampai di masjid orang salat isya, maka ibu berwudu salat isya dulu baru salat maghrib. Ustaz, salat isya kan boleh orang kasar, tapi ibu diimami oleh orang mukim, maka tetap sempurnakan 4 rakaat baru 3 rakaat maghrib, karena kita mengikuti imam. Imam itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini disebut dengan jamak kasar. Cukup panjang yang saya sampaikan, mudah-mudahan paham dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu dapat ilmu? Dapat Bu ya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Banyak. Kita kasih berapa orang Ibu Medi? 2. Saya persilakan yang merah bunga-bunga di kanan saya, kemudian yang kiri. Yang kiri dulu, tapi kanan dulu boleh. Disingkat Pak Bu ya, karena waktu kita. Disebut namanya juga, Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hakimul Haramias dari perwakilan BKMT Kecamatan Kendari. Pertanyaan saya Pak Ustaz, kita sholat itu yang kita bergabung zuhur, asar sampai maghrib, karena perjalanannya kita jauh dari Kendari kadang sampai ke Bau-Bau, karena cepat kita pergi, kita tidak sempat sholat duhur. Sampai di kapal Pak Ustaz, karena kapalnya juga goyang-goyang, jadi bagaimana, kita sudah suci juga, sudah berwudu, jadi bagaimana itu kalau misalnya kita sholat, kita duduk saja, tidak bisa duduk di kapal karena padat itu penumpang. Kadang tiba di sana juga sampai maghrib Pak Ustaz, jadi kita tidak dapat itu 3 waktu. Bagaimana solusinya sampai di tempat tujuan? Apa gabungannya itu bagaimana Pak Ustaz? Karena keyakinannya kita juga sholat itu 3 waktu, kadang goyang-goyang bacaannya kita tidak terlalu khusyuk Pak Ustaz. Jadi minta pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makan gula kelapa dulu ya. Baik. Yang kiri lagi. Tabe Bu Widiadi. Saya minta tolong dulu sama Bu Widiadi. Silakan.
Yang biru. Yang mana? Oh ini. Oh ya, boleh. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Kendari Barat, saya mempertanyakan. Namanya Bu? Nama Hermawati. Bu Asti, silakan Bu. Saya mau pertanyakan Pak Ustaz, hanya ini kalau kita sholat sunnah tahajud tapi kita sambung sholat sunnah fajar, apakah boleh atau sebelum kita sholat subuh? Tahajud. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, biar Bi. Tambah lagi satu karena Ya, tadi ini terima bukan kasih. topiknya yang kita tanya. Terima kasih Gak Pak apa-apa. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Salimah Suratinoyo, perwakilan dari BKMT Kendari Barat. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya banyak mendapat ilmu hari ini tentang sholat yang dilaksanakan secara kasar dan secara jamak. Ya, saya langsung kepada pertanyaan saya. Banyak kali kita bertemu atau mendapatkan orang tidak melaksanakan sholat saat ada pesta. Ya, jadi setiap ada pesta itu banyak yang beberapa waktu sholat yang tidak dilaksanakan karena dia apalagi bagi seorang wanita, dia memakai make up dan setelah tiba waktu sholat pestanya masih berlangsung, maka dia tidak melaksanakan sholat. Pertanyaan saya, apakah misalnya dari waktu maghrib isya tidak dilaksanakan, apakah boleh dilaksanakan sebelum maghrib, apakah atau nanti selesai isya? Ya, itu mungkin yang menjadi pertanyaan yang pertama. Cukup Bu. Oh ya, cukup ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau acaranya undangan jam 19.00, sebelum maghrib sudah disalon, nanti dibongkar bajunya setelah sholat isya. Nanti bapaknya yang bongkar biasanya, gitu ya. Apalagi pengantin. Ini pertanyaan sebentar. Dijawab silakan. Ada 3 Pak Ustaz. Sudah dicatat tentunya. Yang satu sholat itu di kapal tadi. Iya, bagaimana salat di kapal? Salat Duhur, asar, ombaknya kencang. Bolehkah salat duduk? Boleh salat duduk. Itu yang pertama. Saya biasa salat duduk dari sini ke Wakatobi. Wakatobi kan kencang ombak itu. Nah, itu salat duduk. Boleh digabung duhur, asar, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Sholat duduk Ustaz. Iya, duduk. Salat duduk dalam keadaan duduk. Tidak ada salat sunnah ketika menjamak salat. Tidak ada salat. Ustaz, saya mau salat sunnah dulu sebelum saya jamak. Tidak ada salat sunnah. Misalnya menjamak maghrib isya, setelah isya dia mau salat sunnah. Tidak ada salat sunnahnya setelah menjamak salat. Karena dia sudah mengambil keringanan. Dia sudah mengambil keringanan. Tidak perlu lagi dia salat sunnah. Jadi boleh sholat duduk. Dengan cara apa sholat duduk? Ya kita duduk menghadap ke kiblat. Ustaz, terlalu goyang duduk. Boleh tidur kita sholat. Kepalanya menghadap ke utara. Kepala di utara, kaki di selatan. Menghadap ke barat wajah kita. Miringkan. Nah, itu boleh sambil sholat seperti itu. Dijama Ustaz? Boleh dijama. Makanya sholat itu tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Sakit apapun dia, Ustaz tidak bisa juga begitu. Maka kita sholat kepala di timur, kaki di barat. Karena tidak bisa goyang. Maka dia sholatnya dengan pikiran saja, ingatan. Saya ruku, sujud, saya itu begitu.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, dia sedang sujud itu. Jadi boleh, Bu. Kalau begini saja dia tidak bisa, panggil Pak Imam, solati dia. Masa biar sholat dengan perasaan tidak bisa? Berarti orang sudah mau disolati itu. Nah itu, Bu. Jadi tapi Ustadz sama sekali tidak bisa. Nanti malam baru sampai, lewat 3 waktu, duhur, asar, maghrib, nanti isya baru bisa. Kenapa? Dia pingsan di kapal, pingsan di kapal, bangun-bangunnya sudah isya. Maka dia laksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kenapa? Karena dia pingsan karena ombak terlalu kencang, muntah-muntah. Kalau pingsan, kalau tidak pingsan, kalau boleh. Bisa laksanakan di kapal. Itu Terlalu banyak makan gula kelapa, pingsan, tidak bisa. Berdosa. Baik, Pak Ustaz, yang tahajud tadi dengan salat fajar. Ya, tahajud dengan salatul fajar. Bolehkah saya lanjutkan salat tahajud dengan salat fajar? Boleh kalau sudah azan baru kita salat fajar. Salat tahajud dulu jam 4. Karena jam 4 lewat sekian itu sudah mulai azan subuh. Sudah azan subuh terdengar di masjid, kita salat fajar. Salat fajar itu salat ba'dal, setelah azan itu salat fajar. Nah, salat qabliyah. Nah, salat qabliyah karena subuh itu sudah masuk fajar sebenarnya. Jadi kita salat sunnahnya paling afdal salat sunnah itu di rumah. Untuk salat sunnah dan untuk salat wajib paling afdal di masjid. Kalau sholat mau tahajud tapi sudah sholat subuh, besok tahajud. Besok tahajud. Besok tahajud. Besoknya tahajud. Tak ada tahajud pagi-pagi, sholat duha itu. Baik, Ustaz, yang ketiga tadi tidak sholat. Pokoknya sore sudah di salon. Begitu juga pengantin. Bagaimana ini, Pak Ustaz? Ya kalau sudah dalam keadaan seperti ini, sudah tidak bisa lagi, akhirnya dijamak sholatnya, mau tidak mau. Tapi kalau bisa sebelum di salon itu berwudu memang, itu lebih bagus. Kita berwudu memang sebelum di salon, masuk waktu, maka kita sholat di situ, Bu. Dengan bedak-bedaknya, dengan bedak-bedaknya. Nah, dengan bedaknya. Tidak bisa sholat sebelum masuk waktu. Belum bisa. Tidak bisa sholat. Ustaz, saya mau percepat waktu maghrib jam 5:30. Kenapa? Saya mau ke salon ini. Tidak bisa dipercepat waktu sholat, tidak bisa. Jadi acaranya yang harus dirubah, Pak Ustaz. Acaranya yang harus dirubah, pakaiannya harus dirubah. Nah, ada satu yang saya lupa, ibu-ibu. Kalau ibu mau berniat jamak takhir, contoh, saya perjalanan ini nanti asar baru sampai, ketika masuk waktu zuhur dalam hati mengatakan, ya Allah, saya berniat sholat zuhur di waktu asar. Itu jamak takhir. Imam Syafi'i menganjurkan niatnya itu di waktu itu. Niat, saya berniat sholat zuhur di waktu asar. Masuk maghrib, tidak bisa sholat maghrib di situ. Nanti sholat isya. Maghribnya di isya, maka ketika masuk maghrib berniat dalam hati, ya Allah, saya berniat salat maghrib di waktu isya di jamak takhir. Musafir. Iya, musafir. Musafir, Bu, bukan duduk-duduk di teras, ya. Ya. Lanjut, Pak Ustaz. Ya. Jadi itu musafir. Musafirnya kita berniat untuk menjamak itu di waktu yang kita mau akhirkan, itu untuk jamak takhir. Musafir bukan mau pesta, ya? Begitu, Pak Ustaz? Ya, betul. Bukan karena pesta. Oke? Cukup, Bu, ya. Nanti kita lanjut. Karena insya Allah masih ada minggu-minggu berikutnya. Makanya ibu-ibu menarik hadir di siar majelis taklim. Ilmu kita dapat, rezeki kita terbuka karena silaturahim. Yang ketiga, ada malaikat di antara kita meskipun asam urat. Baik, akhirnya pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara siar majelis taklim Kendari Bertakwa dari Masjid Nurul Iman, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat. Kami undur diri, terima kasih atas kerjasama semua pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT Aju Jaya.